Shalom. Wah, luar biasa ya. Tapi sik lemes ini. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Malam ini Yesus bisa nolong saudara, bisa menolong saya. Ya, sudah hampir 20 tahun. Saya ini 2 bulan sekali khotbah di salah satu kota paling utara di Pulau Madura. Jadi saya berkhotbah, saya selingi pakai bahasa Madura. Dulu belum ada jembatan Suramadu, saya berangkat dari Malang jam 9 pagi. Nyampe di sana kira-kira jam 6 malam, saya khotbah setengah 7, setengah 9 selesai, saya kembali lagi ke Malang sampai di rumah sekitar jam 3 pagi. Tiap 2 bulan saya layani, saudara tahu jemaatnya berapa orang? Kalau datang semua 18 orang. Tapi biasanya yang datang cuma 12. Ya, kenapa saya terus mau melayani? Mereka itu ibadah dengan menangis, saudara. Tiap ibadah mereka harus pindah tempat. Dan harus dikawal oleh pihak keamanan. Saudara di sini enak ya, ibadah datang sesukanya. Mereka tidak bisa. Mereka datang dengan ketakutan. Tapi saudara percaya setiap ibadah selalu ada mujizat. Ya, saya ndak anti ibadah online, ndak. Mungkin ada masih jemaat yang senang, ndak mau datang ke gereja, ndak mau ke persekutuan, hanya ikut online, silakan. Tapi kalau saya sarankan lebih baik saudara datang di ibadah. Karena di sini bisa nikmati hadirat Tuhan. Saya kalau ibadah online ndak bisa konsentrasi. Kenapa? Gangguannya banyak. Jadi enak-enak ibadah pakai HP gini, noleh sini ada kacang ya, makan kacang ya. Nanti istri saya lewat, saya ajak ngomong ya. Tiba-tiba perut saya sakit, saya ke toilet. HP ini melok kebaktian di toilet ya. Saya gini masuk kebaktian di toilet. Nah itu kalau saya, mungkin kalau saudara lebih parah ya mungkin. Ya. Jadi lebih baik memang datang. Nah hari ini saya percaya kita punya Yesus yang ajaib. Ya, saya selalu berkata dia dahsyat, dia luar biasa. Waktu saya berkata seperti ini di salah satu ibadah, ada satu orang yang orang Jawa bilang nyeletuk, ngomong ya. Ini pendeta ini ngomong ajaib-ajaib terus. Terus saya ini dengar dari mimbar. Siapa yang ngomongnya? Coba angkat tangan. Ya, ternyata anak muda ya. Saya Pak, kenapa? Ya Bapak ngomong ajaib-ajaib terus Yesus itu. Buktikan. Sini-sini maju. Nanti saya akan buktikan. Sambil saya ngomong gini di pikiran saya. Iya apa ya Yesus ini ajaib ya. Wah ini mendadak ini. Saya suruh maju. Terus saya bilang saya akan buktikan bahwa Yesus itu dahsyat. Sederhana. Saya bilang ayo kita pegang rambut kita. Coba rambut kepala kita pegang yuk. Di tubuh kita ini ayo dipegang. Biar nanti ingat. Nah Yesus ini ajaib ya. Di tubuh kita ini sama, ada banyak rambut yang nempel sama-sama kulit. Tapi aneh, ada yang rambut panjang terus, ada yang berhenti. Kok bisa ya? Nah saya bilang sama pemuda ini, rambutmu panjang terus atau berhenti? Rambut saudara panjang terus atau berhenti? Panjang. Alis? Berhenti. Bulu mata? Berhenti. Bulu hidung? Ayo ngomong terus. Ya, berhenti ya. Janggut? Terus ya. Terus dia bilang, ya Pak saya percaya sekali. Sebentar saya tambah lagi. Kuku panjang. Gigi berhenti. Berhenti ya. Kalau saya bilang, coba kamu ngomong Yesus tidak dahsyat. Kukumu berhenti, gigimu yang panjang. Tiap ibadah potong saudara ya. Sudah Pak. Ajaib Yesus katanya. Nah saudara ini yang paling sederhana. Kadang saya gini, kok bisa ya? Gimana saya tidak bisa percaya sama Tuhan. Saudara dan saya nanti saya akan tunjukkan. Lewat firman Tuhan, ini firman ini hidup. Ini ajaib saudara ya. Kemarin Sabtu Minggu ya anak saya paling kecil namanya Belinda Christina ya. Mungkin yang senang lihat Master Chef Indonesia ya. Nah, ini nanti Sabtu Minggu anak saya grand final. Ya saudara seleksinya 2 tahun. Ada yang khusus datang dari New York untuk ikut di Master Chef ini.
Waktu pertama dia daftar, saya bilang, ayo Bel, pasti bisa Bel. Ya sebab lawannya hebat-hebat semua. Ya saudara, saya katakan tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Ya hari ini juga saya ingin sampaikan sama saudara. Nanti yang tidak bisa, pasti bisa. Ayo kita mulai dulu dari satu ayat. Ya, Ayub 42 ayat yang kedua. Nah ini saya akan bahas yang bagian A saja ya. Ayub 42 ayat yang kedua. Saya yang baca ya. Aku tahu, katanya Ayub. Ini sudah ada di pasal 42, bagaimana Ayub sudah dipulihkan. Ya Ayub sudah mengerti, sekarang dia tahu persis siapa Allahnya. Nah katanya Alkitab, aku tahu bahwa siapa? Engkau ini siapa? Tuhan. Siapa Tuhan kita sekarang? Yesus. Sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Kalau ini sudah pasti ya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia Allah yang setia, berarti semua yang dijanjikan pasti akan digenapi. Itu namanya setia. Saudara janji sama pasangan, saudara terus lakukan janji itu dan digenapi, berarti kita termasuk pasangan yang setia. Tapi kalau kita janji tidak dilakukan, namanya janji gombal ya. Nah kita lihat kalimat pertama. Ayo, ini yang harus dimasukkan di pikiran saudara dan saya. Mari kita baca kata ini saja. Bahwa engkau langsung diganti ya. Bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. 2, 3. Bahwa saudara percaya hari ini Yesus bisa melakukan segala sesuatu? Pasti bisa? Oh iya, pasti bisa. Nah hari ini saya akan tunjukkan lewat Alkitab. Ya bagaimana Yesus ini sanggup menolong saudara dan saya. Saudara-saudara, saya tanya saudara, apa sih kesanggupannya Yesus? Kalau saudara tidak tahu kesanggupannya Yesus, sampai kapanpun saudara akan berkata seperti ini ya. Apa bisa ya Yesus ingin nolong saya? Apa mungkin doa saya dijawab? Apa iya toh mujizat itu masih ada? Berarti kita tidak pernah tahu siapa Yesus ini. Kita tidak pernah tahu kesanggupan Yesus. Makanya kita ragu terus. Ya berapa minggu lalu sebelum saya ke Semarang, saya kenal satu keluarga. Dulu anaknya sering saya gendong. Keluarga ini sangat sederhana. Dia memulai untuk menjadi peternak telur. Ya, jadi ayam telur. Istrinya yang bikin kandang. Jadi istrinya yang bikin ya. Saudara istrinya ini pendoa. Istrinya bilang gini sama suaminya, satu waktu kita akan menjadi petelur terbesar. Ya hari ini sudah tiap hari menghasilkan 1 juta telur. Ya ada satu peternakan ayamnya yang 1000 hektar. Yang saya tahu lagi ada 2 gunung. Jadi kalau ke sana itu harus duduk. Jadi ada seperti rel, ya eskalator gitu ya yang keliling. Saudara ya. Rumahnya aja 4 hektar. Waktu kita datang saya meresmikan di sana. Di dalam rumahnya harus naik mobil. 4 hektar saudara. Saya gini, cek gede nih ya. Nah waktu kita duduk di ruang tamu. Di situ dipasanglah telur-telur. Jadi ada telur yang putih, ya, ada yang agak kuning, ada yang agak coklat, ada yang sudah hampir hitam. Terus saya tanya, Kohan, ya namanya Handoko, Kohan, iki telur iki ayamnya beda-beda ta? Yo enggak lah Pak Sam, pokok orang datang minta warna apa, ya saya kali nyampuri aja lah. Wong ayam ini mesin, tinggal urusan makanannya yang masuk, pasti keluarnya sesuai yang diinginkan. Karena dia sudah sekian tahun mengerjakan ya peternakan telur ini, saya enggak gini. Bener tenanan takohan. Saya enggak ragu. Kenapa? Saya tahu kemampuannya. Jadi enggak akan pernah ragu karena tahu kemampuan.
Saya sudah khotbah di sini mungkin 8 atau 10 tahun ya Pak Her ya. Wah, kalau malam memang itu saya sama Pak Her buka kafe di rumahnya Pak Her ya. Ngobrol sampai jam 12. Ngobrol, ya saya langsung tahu. Wah ini orang hebat. Semua yang Pak Her omongkan, enggak ada yang saya bantah. Bener lah Pak Her, bucuk-bucuk lo ya. Enggak mungkin. Kenapa? Saya tahu persis kemampuan. Jadi waktu saya tahu, saya tidak akan ragu. Saudara hari ini kalau tidak tahu siapa Yesus, akan ragu sampai mati. Ya 9 tahun lalu di Surabaya ada seorang bapak yang bangkrut. Istrinya telepon saya, Pak Samuel bisa ke rumah. Loh siapa ini? Di mana rumahmu? Ya kalau saudara pernah ke Surabaya itu ada tol keluar satelit. Bundaran satelit itu sebelahnya ada perumahan. Saya datang kasihan ya. Saudara di gereja kami ada staf saya namanya Afat. Dia sekretaris gereja. Saya bilang, Fat, pokoknya semua jemaat, telepon kamu maksimal 5 menit sudah harus dikerjakan. Tapi yang khusus ini kamu tulis, sakit, meninggal, bangkrut. Ini prioritas. Ini orang paling susah sedunia. Ya, waktu saya tahu dia bangkrut, hampir tiap hari saya telepon. Saya datangi, saya doakan. Sampai akhirnya dia menang tender. Ya, mobil merek Toyota, sekarang pabriknya 3. Mungkin ini salah satu terbesar ya, yang ngerjakan dump truck. Saudara ya. Kenapa saya tahu pabriknya 3? Karena di pabriknya dibangunkan persekutuan gini ya. Jadi ada ibadah tiap minggu. Nah, kira-kira 5 tahun lalu ya. Jadi setelah 4 tahun dia telepon. Pak Sam, kamu ronde ngobe istrimu. Saya buka pas ada istri saya ini. Kamu saya ajak ngelencer ya. Tapi pesawatnya 18 jam. Lama, mau ah. Langsung istri saya, mau Cik, mau. Kurung ditakok kok mau ya. Oh ternyata langsung mau ya. Nah saudara tahu waktu mau berangkat. Saya bilang istri saya apa? Jangan bawa uang banyak-banyak. Loh kenapa? Sudahlah saya tahu orang ini. Saya tidak ragu. Loh, nanti kalau mau beli-beli makanan, jangan banyak uang, banyak-banyak. Pokok jangan bawa uang, banyak-banyak ya. Sudah berangkat. Sampai di sana ya, dibawa ke pabrik coklat. Suka Pak Samuel, oh suka Cik. Saya belikan ya iya. Oh pokoknya iya terus saudara ya. Wah beli apa iya terus ya. Sampai pulang katanya istri saya. Iya uangnya lo tidak kurang. Kamu kok bisa ya percaya? Kenapa saya tidak percaya? Nah, saya tahu persis. Saya tahu persis kemampuan. Saya tidak ragu. Tapi kalau pulang ibadah ini, ada saudara yang datang sama saya, tidak saya kenal. Terus saudara bilang, Pak Samuel, kita ke Jakarta yuk. Kita berlibur 3 malam yuk. Pasti saya bilang istri saya, bawa uang agak banyak. Kenapa saya ragu? Loh, siapa tahu. Hotelnya bayar sendiri, makan bayar sendiri ya. Saya pasti ragu, kenapa? Tidak kenal, tidak tahu kemampuannya. Selama saudara dan saya tidak tahu siapa Yesus, selama itu kita akan ragu terus. Makanya malam ini saya akan tunjukkan. Dari ribuan kemampuan Yesus, saya cuma mau ngasih 2 aja. 2 ini saudara lakukan hari ini. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Ya, ini keajaiban Tuhan kita. Jadi kita harus tunjukkan dulu. Salah satu pemain gitar kami, waktu saya khotbah di Taiwan, dia karena dosen dikirim oleh Indonesia menjadi juri untuk lomba buat jembatan. Jadi seluruh dunia ngirim ada lomba buat jembatan. Nah salah satu jurinya yang sekarang dia pemain gitar di tempat saya. Saya ketemu di sana habis khotbah, loh Bapak dari Malang. Iya. Loh kamu? Iya di Malang. Gereja mana? Ya belum Pak, masih keliling-keliling. Sudah ikut saya. Nah saudara dia menikah. Kemudian dia sudah tidak berpikir lagi untuk punya anak. Karena istrinya divonis pasti tidak punya anak.
Suaminya divonis dokter kandungan, pasti tidak bisa punya. Jadi dua-duanya sudah sepakat tutup, sudah tidak bisa. Bayi tabung, tidak bisa. Stop. Nah saya tidak tahu. Tiba-tiba ada pemain musik yang bilang, loh Pak Sam, itu tidak punya anak loh. Loh masa? Saya panggil, Pak Martin, sini. Loh Pak Martin tidak punya anak. Oh ya Pak, maaf Pak, saya sudah tidak berpikir untuk punya anak lagi. Loh kenapa? Ya sudah sama-sama sama istri saya tidak bisa. Oh panggil istrimu, pasti bisa. Ayo panggil. Ya panggil, saya cerita. Ini loh kita punya Tuhan Yesus. Dia mampu, dia bisa. Ini loh kemampuannya. Oh gitu ya Pak. Itu kandunganmu, saya bilang sama istrinya, pasti dibuka. Itu bukan hiasan dinding, itu tempatnya anak. Ayo kamu doa. Percaya ya, saya doakan nangis. Ya, saudara, kenapa saya selalu terbeban ya sama yang tidak punya anak, Istri saya ini divonis banyak dokter tidak bisa punya anak. Saya pun divonis dan bayi tabung pun tidak bisa. Tapi istri saya sampai melahirkan 6 kali. Ya. Kalau tidak di stop terus jadi peternakan ini ya. Ya. Saudara saya mau buktikan, Yesus ini sanggup. Ayo doa, saya salami, bulan depan pasti hamil. Percaya ya, saudara bulan depan hamil. Lahir anak pertama perempuan. Wah diserahkan, saya bilang, ayo tak doakan lagi. Pasti punya anak lagi, puji Tuhan bulan depannya hamil lagi ya. Melahirkan ya. Diserahkan, begitu saya mau ngomong dia bilang, enggak Pak stop Pak, nanti hamil lagi ya. Sudah ya. Tapi saudara bisa dibuktikan. Makanya hari ini nanti yang tidak bisa pasti bisa. Nah saya tunjukkan dulu kemampuan Yesus. Kalau saudara tidak tahu, saudara akan ragu terus. Ya kita baca satu kalimat saja. Jadi semua hari ini ayatnya hanya satu kalimat. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 7 bagian B. Wahyu 3 ayat 7 bagian B. Ya, saya baca satu kalimat ini saja. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ayo kita baca ya, ini ganti langsung Yesus ya. 2, 3. Percaya hari ini kemampuan Yesus kalau dia yang buka tidak ada yang bisa nutup. Amin. Oh iya. Yang terakhir ini jangan wis. Apabila Yesus menutup tidak ada yang buka ya. Nanti kalau sudah ditutup tidak ada yang buka wis tidak usah. Ini aja. Kalau Yesus yang buka tidak ada yang bisa nutup. Saudara kira kalau saudara ini sukses, orang lain senang dengan saudara? Oh iya, tapi ada yang tidak suka. Saudara kira kalau saudara diberkati, saudara kandung semua senang? Oh belum tentu. Ya, sering saya katakan karena saya melayani 2 bulan sekali di lembaga pemasyarakatan Porong. Ya, berapa minggu lalu saya baru melayani. Teman saya ada di sana. Ini teman saya orang kaya, tapi karena punya kakak, punya koko dan punya adik lebih kaya. Papanya lebih kaya lagi. Papanya sudah tua. Saudara tahu karena mau merebut warisan dari papanya. Teman saya ini anak nomor 2. Koko sama adik sekongkol, adiknya nomor 2. Kokonya yang nomor 2 dimasukkan penjara. Itu saya lihat sendiri. Saudara, di dunia perhamba Tuhan, ya perhamba Tuhanan gitu ya. Saudara kira tidak lebih kejam? Oh siapa bilang? Saya ini tiap hari makanannya fitnah, ya hoax. Saya tidak pusing, karena ayat ini yang saya pegang. Kalau Tuhan yang buka, siapa yang bisa nutup? Tidak ada tangan yang bisa menutupnya. Jadi nanti kalau saudara berhasil, banyak orang bisa kirim roh jahat, ya. Sekarang gereja kami punya tim, ya, untuk pelepasan dan mengusir roh jahat. Ya, mungkin banyak gereja sudah kehilangan yang satu ini. Ternyata banyak jemaat ya yang pakai susu. Kemarin malam sebelum saya berangkat melayani, datang ke rumah saya seorang bapak yang sudah 40 tahun lalu lebih ya, pakai susu. Dia tahunya waktu giginya ini bermasalah difoto sama dokter gigi. Terus dokternya bilang, "Loh, kok kamu banyak susuknya ya?" Kelihatan sudah.
Nah dia ingin dilepaskan. Nah saudara-saudara, ada banyak nanti orang-orang yang ngirim roro yang tidak baik. Saya punya besan, cucu saya cuma satu ya. Besan saya ini punya pabrik roti. Ada toko rotinya juga. Jadi pasang CCTV. Orang yang kirim itu kembang ya, bunga ini. Mulai kembang mawar sampai kembang telean, ada semua saudara. Ya. Dari mulai apa aja, buntelan apa, ada semua. Supaya tokonya sepi. Jadi dia video kirim ke saya. Ini loh Pak Sam, orang-orang ini kalau ngirim roro jahat ini. Saya bilang enggak usah takut. Tambah rame. Kenapa? Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutup. Jadi hari ini jangan pernah takut saudara ya. Kita punya Yesus yang mampu, yang sanggup. Dia buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi saudara hari ini kita punya Yesus yang bisa buka, tidak bisa nutup. Jadi saudara gini, saya percaya sekarang dia sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi saudara hari ini tidak ada lagi keraguan. Karena perjalanan rohani kita cuma dua. Satu percaya, di dalam percaya itu ada kepastian, ada kemantapan. Satunya lagi tidak percaya. Di dalam ketidakpercayaan ada bimbang, ragu, khawatir. Saya tidak bisa khotbah bagus, tapi saya minta sama Tuhan setiap hari saya menghidupi firman Tuhan. Saya baca firman pasti saya lakukan. Karena saya terus akan buktikan firman ini benar. Jadi saudara hari ini waktu saya mantep pasti terjadi. Jadi tidak ada keraguan. Begitu saya, aduh gak bisa kelihatan ini, gak bisa wis. Ya kami lagi bangun gereja ya saudara ya. Karena tanahnya kecil cuma 6.450, ya 6.500. Jadi kami bangun 10 tingkat ya. Dan nanti gedung ibadahnya itu saya lupa kemarin 50 meter kali 100 atau 90 kali 60. Pokoknya satu lapangan sepak bola. Nah ini sekarang lagi ngecor lantai 3. Nah sebentar lantai 4 sampai lantai 7 sekitar 8 bulan. Jadi 4 lantai ini ya. Saudara waktu kami rapat pertama. Ngitung paku bumi kan ada 1.400 titik. Itu kedalamannya 30 meter. Karena ini lantai 10. 8 miliar. Wah, kena 8 miliar. Baru mulai paku bumi 8 miliar. 8M Pak. Lah saya kan sering khotbah ke desa-desa ya. Di desa itu PK-nya besar ya. Panggilan saya kan miming. Saya kalau dapat PK itu 3M. Kadang 2M ya. Tapi singkatan ya. Makasih Mas Miming. Nah itu ya 3M ya. Nanti kalau pendetanya tua, makasih Ming. Nah 2M ya. Ini 8M. Terus kita gini. Sudah, tidak usah takut. Kita lanjut. Saya mau peletakan batu pertama. Pasti Tuhan tolong. Betul saudara ya. Jadi ada seorang bapak di Surabaya yang sama Tuhan suruh cari saya. Jadi 1 minggu tidak bisa tidur. Pokoknya bapak ini di pikirannya ya Samuel Sianto terus. Dia telepon terus. Siapa yang punya teleponnya Pak Samuel Sianto? Seminggu itu sudah ada. Akhirnya mamanya ketemu saya. Loh, Pak Samuel kok di sini? Iya Cik, kenapa? Loh, anakku nyari Pak Sam. Nanti malam bisa enggak ketemu di sini? Oh bisa. Datanglah ya malam. Terus saya ketemu, kenapa? Pak Sam saya enggak bisa tidur. Saya lu nyari Pak Sam selama 1 minggu. Pak Sam bangun gereja ya? Iya. Enggak butuh paku bumi? Oh butuh. Gini, ini sudah malam. Kantormu di mana? Besok kita ketemuan, saya datang. Nanti hitung-hitungan ya. Berapa harganya, cara bayarnya gimana? Dia bilang apa? Sebentar Pak Sam. Ini semuanya gratis. Kena gratis itu saya langsung diem nangis. Begitu diem, dia bilang apa? Loh, Pak Sam enggak mau tak? Ngawur aja, siapa yang enggak mau ya? Ya maulah. Cuma ini lagi terharu saudara ya. Saudara tahu sudah dipasang semua. 8 miliar gratis. Hanya enggak bisa tidur. Kalau Tuhan yang buka, siapa yang bisa nutup? Hari ini kita enggak tahu cara Tuhan. Makanya saya akan bilang, saudara nanti cuma butuh percaya, mujizat urusannya Tuhan. Dan saya selalu bilang sama jemaat saya, mujizat itu biasa.
Mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, itu baru luar biasa. Ya luar biasa dablek. Loh iya sih, loh kita ini tiap hari ngalami mujizat toh. Saudara, satu waktu tower crane yang biasa untuk ngangkat alat berat itu ya, butuh 110.000 watt. Tetangga semua enggak mau tanda tangan, jadi PLN enggak bisa pasang listrik. 3 bulan, close, tutup, tidak bisa listrik masuk. Saya ini pernah jadi ketua RT di sana, saya datangi. Ini bukan tegangan tinggi, ini tegangan menengah. Tidak Pak, nanti jantung kami rusak, ini tegangan tinggi. Enggak, ayolah, enggak bisa. Jadi 3 bulan enggak bisa. Buntu, betul-betul tertutup. Saya bilang sama panitia, enggak, pasti Tuhan buka. Pasti Tuhan buka ya. Saya saksikan ini kemana-mana saudara. Ya ada jemaat saya ulang tahun di Surabaya, saya diundang. Loh kok bisa ya? Satu bapak yang datang ini duduk dengan ketua panitia pembangunan saya. Halo Pak Samuel, katanya bapak ini, sudah lama enggak ketemu. Iya ya lama enggak ketemu, dalam hati saya, kapan lamanya enggak ketemu ya? Kok rasanya baru sekarang ya? Dia bisa duduk loh sama ketua panitia pembangunan saya. Terus tanya, lagi bangun ya? Iya. Loh, enggak ada kendala? Enggak. Loh masa sih bangun enggak ada kendala? Pasti ada lah. Enggak. Jadi ketua panitianya lupa sudah 3 bulan listrik macet sudah. Terlalu lama mungkin ya, lupa. Saya tunggu, pikir dulu, pasti ada kendala. Iya, listriknya macet Pak. Dia cuma ngambil handphone, dia enggak tahu telepon siapa. Halo, iku Dek Malang, ono gereja bangun, tolong listriknya ya. Berapa nomornya? Siapa namamu? Handoko. Oh ya, urus ya besok ya. Itu hari Minggu, Senin diurus, berapa hari kemudian. Itu warga itu. Warga itu semua tanda tangan royoan. Sambil ketawa-ketawa. Ayo apalagi gereja yang dibutuhkan, kami mau tanda tangan. Langsung PLN pasang listrik khusus masuk. Dibuatkan tiang khusus ya. Nah Pak Andoko datang sama saya. Kok itu siapa kok koncomu? Loh gak kenal aku. Loh tak pikir koncomu. Loh enggak. Jadi sampai sekarang podo enggak tahu. Siapa, di mana orangnya? Enggak tahu. Yang saya tahu kalau Yesus yang buka, tidak ada tangan yang bisa menutup. Ada malam ini saudara yang buntu, stop. Enggak bisa saudara. Enggak mungkin. Yesus yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Ya, berapa bulan lalu sepasang suami istri. Pak, saya tidak sealiran dengan Bapak. Tidak sama iman saya. Boleh Pak Samuel, saya mau konsultasi, saya mau cerai Pak. Saya bilang ketemu di gereja saya aja ya. Karena saya ini mau khotbah. Oke, datang saudara. Saya mau cerai Pak. Oh gitu ya. Gini, saya ini tidak bisa pendeta nyeraikan ya. Saudara, gereja kami sudah ngambil keputusan ya. Per 11 Oktober kami tidak melayani cerai hidup. Jadi gereja kami tidak melayani cerai hidup. Mau alasan pasangannya selingkuh, mau alasan KDRT, mau alasan tidak dinafkahi, tidak ada. Kami pegang Alkitab. Jadi kami cuma kasih 2 solusi. Kalau dia bercerai hidup, pasangannya sudah kawin, silakan tunggu sampai pasangannya mati. Loh iya, supaya satu ya, anak muda cari yang memang untuk dipakai sekali seumur hidup. Yang kedua, saya bilang kalau pasangannya sudah cerai tapi belum kawin, saya siap untuk mengembalikan. Hanya ini 2 pilihan. Harus tunggu. Nah ini datang, saya mau cerai, saya tidak bisa. Istrimu panggilan, saya tunggu. Oh tapi bisa 5 menit Pak, tidak apa-apa. 10 menit, berapa menit saya tunggu. Dia telepon, nah datanglah istrinya ya. Istrinya nangis. Terus saya gini, saya tidak kenal kamu. Kamu anaknya berapa? 2 Pak, perempuan semua, iya. Gini ya, coba kamu ingat-ingat, kamu bisa sampai punya anak ini
Pasti kamu pernah makan bersama. Pasti kamu pernah gendong-gendongan. Kamu pasti pernah cium-ciuman. Kamu suami istri. Kamu pernah makan bersama. Terus nangis suaminya. Pak Samuel, saya sudah tidak mau cerai. Pasti tidak cerai. Nah ini yang saya harapkan. Sudah 2 minggu keluar rumah. Sudah. Nah sekarang dicium istrimu. Dicium ya. Ya pulang tak doakan. Habis doa amin. Saya bilang ayo hamil lagi pulang. Ya. Gitu aja loh gak cerai. Saya gini Tuhan ya kalau sudah buka. Tidak ada tangan yang bisa nutup. Kalau Tuhan yang nolong. Tuhan itu ajaib. Jadi saudara hari ini. Sederhana firman Tuhan. Jangan dibuat ruwet. Jadi kalau Tuhan yang buka, tidak ada tangan yang bisa menutupnya. 1, itu kemampuan Allah kita. Sekarang yang terakhir. Nah ini ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Ayo kita baca ya. Mazmur 121 ayat yang kedua. Nah, 1 kalimat juga. Ya saudara yang baca ya. Mazmur 121 ayat 2. Ini ada lagunya lagi ya. Saya hitung 2, 3. Iya, saudara lihat kalimat ini yang menjadikan apa? Iya, jadi kita punya Tuhan yaitu Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Apa artinya menjadikan langit dan bumi? Dia Allah pencipta. Saudara arti kata mencipta dari tidak ada menjadi apa? Itu arti mencipta. Saudara percaya malam ini Yesus dari tidak ada bisa jadikan ada? Amin. Saudara yang tidak punya pekerjaan percaya Allah bisa sediakan pekerjaan? Oh iya, yang tidak punya jodoh Allah bisa sediakan jodoh. Yang tidak punya anak pasti Tuhan sediakan anak. Oh iya, loh dia Allah pencipta. Ini kemampuan Allah kita. Saya cuma ngasih 2 loh ya. Ini belum yang lain ya, yang lain ya. Yang lain ini. Dia Allah yang bukan hanya kita ini dibawa turun. Enggak. Tapi dia akan bawa kita naik. Naik dan naik dan naik. Amin. Betul? Iya. Jadi karier kita, berkat kita semua dibawa naik. Itu kemampuan Allah. Saya tidak bahas. Ini ya kemampuan yang lain. Ini ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Semua itu sudah apa? Disediakan. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Tuh, ini kalau diteruskan kemampuan Allah kita ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak. Tapi hari ini saya cuma kasih 2. Dia yang buka. Tidak ada yang bisa nutup. Sekarang dia pencipta. Tidak ada. Allah jadikan ada. Wah hebat ya Allah kita ini ya. Saudara apalagi sudah ada. Makanya waktu Andreas datang sama Yesus 5 roti, berapa ikan? 2. Ya teman saya enggak mau, Pak tolong ayatnya diganti Pak. 5 ikan 2 roti Pak, supaya saya enggak sakit. Jadi ini rotinya yang sedikit aja, ikannya yang banyak katanya ya. Nggak ono ayatnya saya bilang ya. Saudara waktu Andreas bilang, Yesus ini cuma 5 roti 2 ikan. Yesus enggak gini, mana bisa kamu ini, jangan sembarangan lah. Enggak. Yesus bilang mana? Lah enggak ada aja bisa jadi ada. Lah apalagi sudah ada. Nanti saudara buka toko. Mungkin menurut saudara sederhana. Ya kan menurut saudara. Ini sudah ada. Pasti Yesus lakukan jauh lebih hebat. Enggak ada bisa jadi ada. Lah apalagi 5 roti 2 ikan. Saya enggak tahu cara memperbanyak. Ya. Apakah dimasukkan di dalam bakul. Rotinya ikannya terus tiba-tiba di dalam banyak. Terus ayo ambil. Enggak tahu. Atau rotinya diginikan, jadi banyak ya. Tidak tahu, ikannya kan daging empuk ya. Tidak tahu gimana caranya, bisa jatuh-jatuh. Yang saya tahu pokoknya dipercepat, dilipat gandakan. Loh ini loh, dari tidak ada bisa ada, apalagi sudah ada. Makanya 5.000 makan semua laki-laki sampai kenyang. Sisanya berapa bakul? 12. Kenapa banyak sisanya? Karena waktu itu saudara dan saya tidak hadir di sana. Coba hadir, pati habis dibungkus ya. Nah ini ya. Saya sudah 52 atau 53 kali ya ke Israel. Pokoknya udah 50 kali lebih ya.
Jadi rombongan saya ini luar biasa ya. Apalagi kalau sudah sarapan di hotel. Itu namanya telur, cepet habis. Saya gini, hebat orang kita ini ya. Jadi grup saya ini hebat-hebat. Ada pelayannya yang bawa telur, dituang disuntak gitu. Baru kembali, dia noleh, loh sudah habis. Diambil lagi ya, suntak lagi. Jalan lagi noleh, loh habis lagi. Dia ngambil ketiga ya. Akhirnya datang sama saya, pakai bahasa Inggris ini diterjemahkan ya. Pak Sam, grupnya Pak Sam ini kalau makan telur sama kulitnya ya. Jangan macam-macam kan. Lah ini telurnya, mana ada kulitnya. Itu sudah pindah di tas semua saya bilang ya. Ini luar biasa ya. Aduh, di pesawat aja ya. Selimut-selimut aja hilang kok. Sampai saya umumkan di pesawat, siapa yang bawa obeng besar? Buat apa Pak, ini loh bangkunya copot semua, bawa pulang ya. Bangkunya pesawat. Luar biasa ya. Nah saudara, Yesus bisa lakukan. Bisa dilipat gandakan, bisa dipercepat. Dia pencipta. Makanya malam ini saya tidak tahu. Mungkin saudara ada yang buntu, tidak bisa. Banyak vonis. Kamu pasti tidak bisa, kamu tidak mungkin sukses. Nggak ada lah. Bisnismu ini bisnis mati. Ya kan katanya orang-orang. Kalau Yesus bilang, oh dibuka. Pasti Tuhan akan membukanya. Hari ini, loh saya tidak ada modal Pak. Ya kan kata saudara. Yesus dari tidak ada, dia bisa jadikan ada. Makanya malam ini, ayo yang tidak bisa, Allah jadikan bisa. Saudara di atas Gunung Semeru. Ya di Jawa Timur terkenal Gunung Semeru. Mungkin ini salah satu gunung tertinggi di Jawa ya. Saya ditelepon dari sana. Pak Samuel bisa khotbah di sini. Waduh. 8 jam dari kota Malang ya. Saya ini hampir 15 tahun khotbah di Nginden. Ini salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara. Ya jadi tiap bulan saya khotbah. Itu kalau normal muat 35.000. Saya pernah Natal 50.000. Kurang 1 jam ibadah sudah tutup, close. Penuh semuanya. Saya berangkat jam 3 pagi. Karena ibadahnya jam 11. Waduh saya setir sendirian. Kok jauh ya? Dia cuma telepon, Pak gereja saya dekat pohon beringin. Alamatnya enggak ada Pak. Terus enggak ada sinyal di sini ya Pak. Oh ya gampang wis. Saya nyampe, waduh, tidak bisa dihubungi, tidak ada sinyal. Mana pohon beringin? Saya langsung datangi kantor polisi. Pak polisi, apa di sini ada gereja? Oh, tidak tercatat Pak. Pendeta, tidak ada. Kalau pohon beringin, oh ada 4 Pak di sini. Aduh. Wah ini, saya, ya sudah Pak makasih. Saya putar-putar, sudah hampir setengah jam. Saya gini, pulang lah. Mungkin nanti ibadahnya sudah terlambat. Saya mau pulang, loh kok ada pohon beringin. Nah ada 3 pemuda duduk-duduk ya. Terus saya berhenti. Mas, di sini tidak ada gereja mas. Oh tidak ada om. Tidak ada. Pendeta tidak ada. Tapi kalau orang keplok-keplokan itu ada om tiap minggu om. Oh di seberangnya saudara. Oh ini. Wah saya datang betul saudara. Ya jadi ibu gembalanya yang tepuk tangan. WL. Pak gembalanya pakai gitar. Jemaahnya perempuan semua 3. Jadi 5 orang. Saya kira aduh Tuhan tolong terima kasih Tuhan. Oh saya khotbah semangat. Selama saya hidup saya pernah khotbah 2 orang. Saudara. Bener ini. Saya tanya ibu gembalanya, Bu jemaahnya berapa? 3 Pak. Loh kok 2? Iya yang 1 izin ke Jakarta ya. Jadi 2 ini saya semangat, saya anggap 2.000 saudara. Oh semangat, saya kasih humor, ketawa-ketawa ya. Terus yang 1 Pak saya sakit perut mau ke toilet. Tinggal 1 terus saya ancam. Ibu kalau keluar saya pulang. Lu ya gak ada yang dikhotbahi saudara. Kasihan ya, saya baru khotbah 7 kali. Ya, tiap pulang. Mau ya Pak Samuel ya cuma 2 orang. Mau 1 aja saya layani asal jangan separuh ya. Nah ini. Ya. Ini cuma 5 saudara. Waduh. Saya mau pulang Pak Pendeta. Pak Pendeta ini di sini sudah berapa tahun? 13 tahun. Oh jemaahnya 3. Iya Pak sulit. Iya memang. Tapi gini Pak. Coba Pak sekarang dibuka pikirannya. 1 ya Pak. Yesus itu bisa buka.
Nanti dikirimin jiwa-jiwa. Dari tidak ada, bisa ada. Gini aja ini loh. Kamarmu ini 02 ini kan. Ini kok kamar apa? Oh kamar tamu. Bongkar aja. Ya saya kan enak kalau ngomong ya. Bongkar. Habis gitu kan saya pulang saudara ya. Nah, itu. Bongkar. Terus kamu doa puasa. Biar Tuhan kirim jiwa. Saya pulang. Lupa saya sudah. Ternyata pendeta ini dibongkar saudara. Saudara tahu 3 bulan kemudian dia telepon lagi. Pak Samuel bisa melayani lagi. Ini yang kasihan. Saya ajak ini istri saya. Ayo berangkat. Berangkat sudah. Kaget saya yang datang 35 orang. Saya bilang ini didatangkan dari mana ini 35 ini. Katanya pendeta, enggak Pak ini jemaat saya. Terus dia nangis. Saudara tahu kesaksiannya. Habis saya pulang dia bongkar. Dia bilang Tuhan buka. Tuhan pencipta. Pasti kirim jiwa-jiwa. Di situ ada seorang ibu kaya. Saudara ibu ini sakit. Sudah kemana-mana. Tidak sembuh. Terus ibu ini janji. Nasar. Ujar kalau orang Jawa ya. Siapa yang bisa menyembuhkan saya. Minta apa saja. Pasti saya ikuti. Nah pendeta ini dengar. Dia doa puasa. Dia datang ibu. Saya doakan mau. Oh mau. Saudara tahu didoakan 2 kali. Hari ini didoakan. Oh kok enakan ya. Pak besok datang lagi ya. Besok datang lagi. Didoakan lagi. Sembuh total. Terus ibu ini bilang, Bapak minta apa? Saya tidak minta apa-apa Bu. Tapi hari Minggu jam 11. Tolong ibu bisa ke rumah saya. Ikut ibadah ya. Nanti ibu ikut saya. Oke. Jadi saudara ibu ini punya anak banyak. Menantunya banyak. Cucunya banyak. 33. Ya inilah semua yang ikut. Ya. Saya bilang sama pendetanya ini kalau ada manten, ada yang mati, kamu udah ada yang ibadah ya. Saudara ternyata bisa. Jadi makanya hari ini nanti yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Tidak mungkin, pasti jadi mungkin. Saudara percaya hari ini Allah lakukan keajaiban? Oh iya, ya ada 2 ruko. Yang satu diisi oleh dukun. Karena orang kalau sakit datanglah ke dukun ini. Sebelahnya singseh. Ya singsehnya tidak laku. Karena yang dukun ini tidak pakai tarif. Jadi tidak sembuh, tidak ngasih uang nggak apa-apa. Tapi yang singseh 100.000 sekali periksa. Tidak laku. Akhirnya singsehnya pinter. Pakai spanduk. Berobat di tempat ini. Kalau tidak sembuh, uang kembali 30 kali lipat. Jadi kembali 3 juta. Wah pasiennya satu-satu mulai pindah. Singseh kalau tidak sembuh dapat 3 juta iya. Wah pindah-pindah habis. Terus dukunnya gini. Ini singseh ini awas ya. Pasien saya dihabisin. Pasti sekarang saya tidak kerja. Wis saya pura-pura sakit aja. Jadi besok datang singseh saya sakit. Sakit apa? Ini lidah saya mati rasa. Tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Oh pasti sembuh. Dipanggil asistennya ya. Melan kasih obat nomor 7. Ya. Nah obat nomor 7 hitam saudara seperti permen. Ini tolong dimut, dimakan seperti permen. Makan sudah mau habis. Loh singseh kok rasanya tai kambing. Loh memang itu tai kambing berarti kamu sembuh kamu. Nah ada dapat 3 juta ya. Pulang awas kamu singseh ya. Besok datang lagi. Singseh saya sakit. Sakit apa? Kok saya sekarang lupa ingatan. Oh pasti sembuh. Melan kasih obat nomor 7. Katanya dokonnya, loh itu kan tai kambing. Loh berarti kamu sembuh ingat ya. Pulang aduh Tuhan. Besok awas kamu singseh ya. Dia datang lagi. Singseh sekarang mata saya kabur saya tidak bisa lihat. Ini saya tidak bisa. Kamu harus ke dokter mata. Katanya dokonnya, saya dapat 3 juta ini. Ini kan saya tidak bisa. Sebentar saya kasih uang kamu. Diambilkan uang. Ini saya kasih 1 juta. 10 lembar ini hitung. Begitu dihitung dilihat, loh singseh ini kan 2.000-an cuma 20.000. Loh berarti kamu sembuh ya. Ini saudara ya. Ini. Pakai cara tidak benar. Sudah sekarang semua cara-cara yang tidak benar kita tinggalkan. Pakailah cara Alkitab. Sekarang karena saudara tahu bahwa ada Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kesanggupannya. Cuma 2 ini yang saya kasih. Dari banyak loh ya. 1. Kalau dia yang buka, tidak ada yang bisa menutup. Percaya? Iya. Yang kedua, dia Allah pencipta.
Dari tidak ada, dijadikan ada. Begitu saudara katanya Alkitab, saya percaya ini akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi saudara hari ini tinggal percaya apa tidak. Ayo saudara, percayai hari ini akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Ya dulu istri saya divonis tidak bisa punya anak. Saya divonis tidak bisa punya anak. Tahun 92 istri saya hamil melahirkan anak perempuan. Dia yang rawat sendiri, yang susui sendiri. Karena sakit 5 hari saya taruh di RKZ Malang, meninggal perempuan. 94 lahir kedua. Perempuan, dia rawat sendiri karena sakit lagi 7 hari saya taruh di RKZ, meninggal. Kedua. Tahun 95 lahir laki-laki, meninggal. Buntu semua. Tidak ada yang bisa. Tutup semua. Saya datang sama mama saya nangis. Terserah lu, mau ngambil anak boleh. Saya datang sama mertua saya, gimana ma? Terserah lu. Mertua saya nangis. Saya bilang istri saya, apa ini? Ini mati terus. Dokter bilang enggak bisa. Kata istri saya, sudah wis enggak usah dengar orang lain. Kita punya keputusan sendiri. Apa putusannya? Meteng terus, hamil terus. Waduh, istri saya jago hamil ini saudara ya. Akhirnya ya. Nah sekarang saya bisa cerita kemana-mana. Pendeta sakit divonis mati, bisa sembuh. Saya heran. Oh iya saya. Kalau saudara mau tanya saya lagi sama Tuhan herannya. Anak saya mati 3. Sekarang Tuhan kembalikan 3. Saya akan lebih heran. Saya akan lebih percaya sama Tuhan. Sekarang Tuhan kembalikan yang keempat, puji Tuhan ya. Setelah lulus di Singapura, anak saya sekarang jadi pendeta ya. Saya kasih nama Yoel Sianto. Jadi saya sudah punya penerus. Ya begitu hidup, lahir lagi anak nomor 5 ya. Sekarang masih ada di Sydney, di Australia. Nah saya kasih nama Eva Sianto. Nah ini yang terakhir yang ikut Master Chef. Ya dia mulai umur 16 tinggal di New Zealand, sekarang tinggal di Sydney. Nah cuma ini ikut Master Chef. Nah saudara-saudara sekarang saya berani berkata. Apa yang Alkitab tulis, rencana Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Berarti apa? Itu akan terjadi. Saudara pegang janji Tuhan. Hanya percaya aja, pasti Tuhan, pasti. Ayo diangkat tangan kanannya yuk. Diangkat, saya nggak ngangkat kayak mambu. Ya diangkat, ayo bilang, yes oke pasti. Sekali lagi, 2, 3. Setiap dengar firman, baca firman, saudara katakan, yes oke pasti. Jangan gini, apa bisa ya, apa benar ya. Jangan. Sakit hatinya Tuhan. Tapi kalau bilang, pasti Tuhan. Dia gini, pasti akan terjadi. Ayo hari ini, yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Ada malam ini saudara yang merasa terhina. Sakit hati saya Pak, saya sering dihina karena saya miskin, saya gagal, saya tidak bisa lagi berhasil. Saudara tidak perlu sakit hati. Saudara tidak perlu dengar omongannya orang. Hari ini dengar omongan firman Tuhan. Bahwa malam ini ada Yesus yang sanggup yang bisa menolong kita. Sekarang dia ada di sini, dia akan menolong kita. Sekarang Yesus ada di sini, dia ingin menolong saudara dan saya. Kalau dia yang buka, dia yang memberkati. Amin. Tidak ada satupun tangan yang bisa menutupnya. Kalau dia yang menolong kita, tidak ada satupun tangan yang bisa menggagalkannya. Dia Allah pencipta. Dari tidak ada, Yesus jadikan ada malam ini. Saudara pastikan. Coba saudara jangan pernah ragu lagi. Saya ingin saudara katakan kepada diri saudara, sekarang Tuhan saya mantap. Saya punya kepastian. Bahwa engkau Allah yang sanggup yang bisa menolong saya. Begitu saudara punya kepastian. Saat ini terjadi. Maka itu akan terjadi. Ayo saudara alami sendiri. Saya percaya malam ini Yesus ada di sini. Dia mau melakukan banyak kebaikan buat kita. Ya rawasan kata karama ya rawasan.
memberkati malam ini. Amin. Terima kasih buat Bapak Samuel Sianto yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Beliau selalu membuat iman kita berkobar dan selalu memberi kita humor sehingga kita boleh terus awet muda. Terima kasih Pak Samuel. Di tanggal 5 Desember kita akan berjumpa lagi dan kita akan dilayani oleh dua hamba Tuhan. Yang pertama Bapak Pendeta Victor, dan untuk yang melayani kita dalam pujian penyembahan ada Saudara Yesua Abraham. Mari ajak teman, saudara, kenalan-kenalan kita untuk datang kembali tempat ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman dan berkat Tuhan. Kita berdoa bagi kota kami, Purbalingga, Purwokerto dan sekitarnya. Tuhan memberkati kota kami. Semua pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin, yang sudah Tuhan percayakan, biarlah mereka boleh memimpin dengan rasa takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga negeri kami boleh semakin maju, semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus bersama dengan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita semua dalam awan kemuliaan surga. Ada perayaan Natal di sana. Baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Yo, aku diberkati. Yo, woo. Ya, semua kita diberkati Tuhan. Pulang diberkati dan bawa berkat dari Tuhan. Di setiapmu yang tak bagiku.